Tangis paman Pegi pecah, bantah pernyataan saksi kunci kasus Vina Cirebon. Pecah tangis paman Pegi Setiawan, Sandi Ibnu Zalil, saat membicarakan nasib keponakannya yang kini terseret kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki. Sandi menyebut Pegi adalah anak yang baik dan menjadi tulang punggung keluarganya. Ia pun membantah pernyataan Aep, pria yang disebut-sebut sebagai saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki. Sandi menyebut semua pernyataan Aep terkait keterlibatan Pegi adalah fitnah. Dia itu tulang punggung, keponakan saya enggak mungkin ikut-ikutan kayak gitu. Aep itu bohong, fitnah itu, ucap Sandi sembari menangis dalam tayangan Kompas TV, Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Air mata Sandi terus mengalir di pipi. Sandi lantas menceritakan sosok Pegi yang dipandangnya sebagai anak yang soleh dan rajin beribadah. Ia meyakini Pegi tidak ikut geng motor dan melakukan pembunuhan terhadap Vina. Dia anak baik pak, dia anaknya bakti sama orang tua, jadi tulang punggung buat keluarganya. Dia itu anaknya soleh, rajin ibadah, dan baik pada orang tua, ucapnya menangis. Saya sepupu dari ibunya, udah lama Pegi jadi kuli. Sandi mengaku sudah mengenal Pegi sejak kecil. Karena berperan sebagai tulang punggung keluarga, Pegi disebutnya kerap memberikan uang untuk orang tua dan adik-adiknya. Itu fitnah itu, setahu saya enggak mungkin. Apalagi ikut geng motor, dia selalu main terus pulang, terus datangin orang tua, ngasih buat adik-adiknya sangu sekolah, tandasnya. Di sisi lain, Aep mengaku sempat melihat para pelaku mengejar dan melempari Vina serta Eki menggunakan batu. Aep menceritakan, kejadian bermula sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, ia tengah membeli rokok di sebuah warung yang tak jauh dari lokasi kejadian. Saya lagi beli rokok, jajanan di warung samping SMP 11, kata Aep, dikutip dari tribunjakarta.com. Aep lantas melihat Vina dan Eki yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba muncul sekelompok pemuda yang mengejar lalu melempari Vina dan Eki. Ada motor korban lewat, terus dilemparin batu, dia langsung kabur terus dikejar sama anak muda yang biasa nongkrong di situ, kata Aep. Karena ketakutan, Aep memutuskan pulang ke rumahnya. Pernyataan Aep ini bertolak belakang dengan pengakuan pemilik warung. Sang pemilik warung justru mengaku tidak melihat apa-apa saat Pegi Ces disebut membunuh Vina dan Eki. Padahal, warung tersebut baru tutup pukul 0 waktu Indonesia Barat. Tapi waktu itu jam 9 jam 10 gak ada orang. Gak ada orang lewat banyak gitu, gak ada, kata pemilik warung. Dari mana dia, Aep, bisa melihat Pegi dan temannya melempari korban, imbuhnya. Adapun Vina dan Eki tewas di desa Kepompingan, Talu, Kabupaten Cirebon pada Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2016 silam. Dalam isi dakwaan, Eki dan Vina melintas menggunakan jaket geng motor. Mereka diadang 11 pelaku kemudian dilempari batu. Sampai kemudian, pelaku mengejar Eki yang membonceng Vina. Ketika di jembatan Talu, pelaku menghantam Eki menggunakan kayu sampai terjatuh. Mereka dibawa ke lahan kosong belakang showroom. Di sana Eki dan Vina dianiaya sampai meninggal dunia. Selang beberapa hari Aep melaporkan kejadian ini kepada ayah Eki. Atas laporan itu, polisi berhasil menangkap 8 pelaku. Pengakuan Aep 8 tahun lalu soal pelaku kasus Vina, ternyata beda jauh dengan saat ini. Ternyata kesaksian Aep saat ini soal pelaku kasus Vina Cirebon berbeda jauh dengan kesaksiannya di persidangan 8 tahun lalu. Fakta mengejutkan tersebut dibeberkan oleh pengacara Vina, Hotman Paris, pada Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Diketahui saat ini Aep mengaku melihat Pegi Setiawan terlibat dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di 2016 silam. Berkat kesaksian Aep tersebut, Pegi Setiawan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di tahun 2016, Aep yang bekerja di sebuah bengkel cuci setim mobil sedang berada di warung dekat lokasi kejadian, tepatnya di bilangan Jalan Perjuangan, Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep mengaku kala itu melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh segerombolan pemuda yang kini sudah menjadi terpidana. Kejadian itu kebetulan saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat terus langsung dilempari batu, kata Aep di Bekasi, Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2024. Pelaku, lanjut Aep, memang sudah sering terlihat nongkrong di dekat bengkel cuci setim tempat ia bekerja. Sekilas,
AF mengenal wajah-wajah pelaku yang melakukan penyerangan termasuk Peggy Setiawan. Saya tahu itu si Peggy sering kumpul sama anak-anak situ, sering nongkrong, jelas dia. AF tidak mengenal Peggy secara personal, dia hanya tahu wajahnya karena sering nongkrong di dekat bengkel cuci steam. Untuk latar belakang serta pekerjaannya, AF tidak tahu sama sekali, bahkan namanya pun baru tahu setelah kasus bergulir. Tahunya pas lagi nongkrong-nongkrong saja, memang setiap sore kalau gak sore malam nongkrong di situ, tegas dia. AF juga mengonfirmasi bahwa Peggy berada di lokasi saat penyerangan Vina dan Eki. Waktu penangkapan saudara Peggy itu gak ada, tapi pas waktu kejadian itu, ada, jelas AF. Ternyata di tahun 2016, AF dalam kesaksian menyebutkan nama para pelaku yang kini menjadi terpidana, tapi tidak dengan nama Peggy Setiawan. Mohon perhatian penyidik Polda Jabar, kalau sekarang Peggy dijadikan tersangka atas kesaksian AF dan Dede, tapi ingat di putusan 8 tahun lalu, AF dan Dede ini menyebutkan nama-nama di TKP, tapi tidak termasuk Peggy, tegas Hotman Paris. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, AF dan Dede menyebutkan nama-nama yang ada di TKP tapi tidak termasuk Peggy, imbuhnya. Hotman Paris menyoroti AF yang kini justru memberikan kesaksian berbeda. Tapi di 2024 mereka menyebut ada Peggy, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang, hati-hati hak asasi manusia, ucap Hotman Paris. Saat menjadi narasumber di TV One pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, ex-Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai pengakuan AF sangat lemah. Ditambah 5 dari 6 terpidana kasus Vina berbeda dari AF, mereka menyebut Peggy Setiawan tak terlibat. Saya menilai tidak kuat, saksi yang terhukum sudah menarik keterangannya, ucap Susno Duaji. Ada saksi baru, tapi AF ini sangat lemah, ia menceritakan kejadian 8 tahun lalu, dari jarak 100 meter tengah malam, kebenarannya mungkin tinggal 10%, kalaupun benar cuma dia sendiri, lemah satu saksi itu, imbuhnya. Susno Duaji menilai kesaksian AF bisa menjadi kuat jika didukung dengan data dari scientific investigation. Kecuali apa yang dikatakan berupa scientific investigation, berupa DNA, sidik jari, CCTV, rekamanan pembicaraan di telepon, baru itu bukan satu saksi, baru itu kuat, ucap Susno Duaji. Ia menjelaskan lemahnya bukti yang dimiliki pihak kepolisian, membuat Peggy Setiawan seharusnya tidak ditahan. Kalau tidak cukup bukti harus dilepas, kata Susno Duaji. Kalau tidak, akan jadi masalah, imbuhnya. Disentil Hotman Paris, Jokowi akhirnya bicara soal kasus Vina, perintahkan Kapolri untuk kawal. Setelah kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, menghebohkan masyarakat, Presiden Joko Widodo, Jokowi, akhirnya angkat bicara. Jokowi mengatakan sudah meminta ke Kapolri Jenderal Listio Sigit, agar mengawal kasus itu hingga tuntas. Jokowi juga meminta Polri mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut secara transparan dan terbuka. Menurut Jokowi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam penuntasan kasus ini oleh Polri kepada publik. Tanyakan kepada Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal, kata Jokowi usai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024, seperti dilansir Warta Kota. Transparan, terbuka, semuanya, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya, ujar Jokowi. Pengacara kondang, Hotman Paris yang juga kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, meminta Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan itu. Hotman meminta agar pimpinan negara itu memberikan perhatian layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Dengan konvers ini mudah-mudahan sampai Bapak Presiden Jokowi juga mendengarkan ini, Menko Polhukam mendengarkan, agar benar-benar kasih perhatian seperti kasus Sambo, itu makanya kita lakukan ini, kata Hitman kepada wartawan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Terlebih, saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon yakni Andi dan Dani. Kok tiba-tiba hanya ada waktu 2 minggu disidik ulang, membalikan putusan pengadilan yang sudah berbulan-bulan diputus, hasil persidangan, itu yang kita keberatan. Kalau dibilang belum ketangkap masih bisa diterima, karena memang sudah 8 tahun tidak ketangkap, jelasnya. Padahal,
Ada bukti hukum terkait tindak tanduk dua pelaku yang disebut sebagai DPO. Hotman beberkan dari beragam versi dimulai pada tahun 2016. 7 pelaku mengatakan ada 3 DPO, semua diuraikan di sini, bahwa diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan dan cara memperkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama, jadi secara pidana itu perbuatan bersama itu BAP versi pertama, ujar dia. Hotman mengatakan, BAP dari 7 orang pelaku kemudian dicabut atas saran orang tertentu. Pelaku mencabut semua babnya, jelasnya. Dalam hal ini, Hotman juga menerangkan dalam surat dakwaan dibeberkan ada 8 pelaku dengan 3 daftar pencarian orang, DPO. Begitupun dengan surat tuntutan jaksa. Bahkan, di fakta persidangan dan putusan hakim ada 8 pelaku 3 DPO. Itu sudah inkrah. Artinya apa, ada beberapa versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan tidak benar, yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang benar, yang berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap atau berdasar penyidikan kurang lebih 2 minggu oleh penyidik, tuturnya. Hotman Paris, colek, Presiden Jokowi usai Polda Jabar ralat DPO pembunuh Vina Cirebon. Ralat terkait buronan atau daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon oleh Polda Jabar mendapat tanggapan dari pengacara kondang, Hotman Paris. Bahkan, Hotman Paris sampai menyolek Presiden Jokowi terkait ketidakkonsistenan pihak kepolisian tersebut. Diketahui, polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Dalam konferensi pers Polda Jabar yang digelar pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, kepolisian menghilangkan 2 DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Awalnya, Hotman Paris mengaku kasihan melihat wajah Peggy Setiawan saat konferensi pers kasus pembunuhan Vina Cirebon. Melihat wajah perong yang dihadirkan Polda Jabar dalam konferensi pers, Hotman Paris mengurai tanggapan. Untuk diketahui, Hotman Paris adalah pengacara keluarga almarhumah Vina. Terus mengawal kasus pembunuhan Vina, Hotman Paris pun tak lepas menanggapi tiap perkembangan penyelidikan kepolisian. Termasuk dengan hari ini, saat Polda Jabar memperlihatkan Peggy Setiawan ke muka umum, Hotman turut mengurai respon. Hotman mengaku kasihan melihat Peggy Setiawan yang tampak lesu. Kasihan lihat muka Peggy, tulis Hotman Paris dalam postingannya di Instagram, dikutip tribunnewsbogor.com. Bukan tanpa alasan Hotman Paris kasihan terhadap Peggy. Hotman rupanya dibuat tercengang dengan hasil penyelidikan kepolisian soal DPO alias buronan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Semula, polisi mengumumkan bahwa ada 3 DPO dalam kasus kematian Vina Cirebon. Namun hari ini, polisi meralat pengumuman tersebut. Diungkap Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, DPO kasus Vina Cirebon hanya 1, yakni Peggy Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Peggy Setiawan, kata Kombes Pol Surawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, pungkas Kombes Pol Surawan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata Hotman sudah memprediksi hal tersebut. Tebakan Hotman benar, bakal disebut 2 DPO TDK eksis. Press release Polda Jabar, hanya 9 pelaku. Terus yang 2 DPO kemana? Imbuh Hotman Paris. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Press release Polda Jabar tanggal 26 Mei tahun 2024. Aduh, apa yang terjadi hukum di negeri ini? Pak Jokowi please help. Darurat hukum. Yang 2 DPO katanya fiksi. TDK eksis. What? Tulis Hotman Paris dalam unggahannya. Sementara itu, Hotman Paris dalam unggahannya juga menyoroti aksi Peggy yang berani memberontak kala konferensi pers. Setelah konpres selesai, Peggy tiba-tiba mengangkat tangannya seraya berbicara di depan media.
Kendati dilarang dan ditahan oleh penyidik untuk berbicara, Peggy alias Perong tetap mengeluarkan unek-uneknya sembari direkam kamera wartawan. Di depan awak media, Peggy membantah dirinya terlibat pembunuhan Vina dan Eki. "Saya tidak melakukan itu, saya bukan orang pembunuhan, saya rela mati," kata Perong. Bahkan Peggy mengaku dirinya difitnah oleh kepolisian. Peggy pun rela mati demi membuktikan ia tidak bersalah dalam kasus Vina dan Eki. "Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu fitnah, saya rela mati." Tidak, imbuh Peggy alias Perong. Diwartakan sebelumnya, penyidik kepolisian mengungkap peran Perong dalam kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu. Peggy alias Perong disinyalir sebagai dalang atau otak pembunuhan yang menewaskan Vina dan Eki.